Kepala Desa Jalan Cagak buka suara terkait truk besar yang melintas di wilayahnya. Ya batu curi ya, batu tampol, batu curi yang melintas di wilayah kecamatan Jalan Cagak, Desa Jalan Cagak, dan juga termasuk Desa Jalan Cagak yang diduga melebihi tonase. Gimana menurut? dan tidak memakai penutup. Terima kasih rekan-rekan dari media yang sudah menemui saya datang langsung ke kantor desa. Saya akan menjelaskan terkait dengan maraknya angkutan barang, dalam hal ini yang mengangkut material batu dan lain sebagainya, yang melintas ke daerah kami, ke wilayah Desa Jalan Cagak. Sebenarnya itu kan tambangnya itu bukan ada di wilayah desa kami, tambangnya ada di wilayah luar desa kami dan kebetulan melewati jalur provinsi di desa kami. Dulu pernah saya himbau melalui Karang Taruna dan waktu itu oleh pihak Bas Bank Selatan, diperingatkan setiap pengemudi yang membawa angkutan itu untuk menutup angkutannya, apalagi yang batu, ditakutkan akan jatuh dan mencelakakan orang lain. Itu sudah beberapa kali dihimbau dan kemudian berhenti anak-anak itu, Karang Taruna dan anak-anak Bas melakukan itu. Akhirnya sekarang marak lagi, mereka membawa material tanpa sebenarnya kalau saya lihat dari kacamata ini sudah melanggar Undang-Undang Nomor 22 tentang lalu lintas jalan, di mana di sana di pasal 169 ayat 1 disebutkan bahwa pengemudi harus mentaati apa yang menjadi aturan di jalan raya. Contoh tata cara pembuatannya, kemudian daya angkutnya, dimensi kendaraannya, dan kelas jalan. Jadi sebenarnya ini ada dua hal yang ketika kalau aturan ini diterapkan, ada dua hal pelanggaran. Pelanggaran yang pertama itu tidak ditutupnya, yang kedua adalah overload atau overdimension atau overload tonase. Nah, karena kapasitas kami hanya sebagai pemerintahan desa saja, kami hanya cukup menghimbau. Ya, kemudian ini adalah mungkin tugas dinas terkait, ya, apalagi dalam hal ini dinas perhubungan bekerja sama harusnya dengan kepolisian sebagai penindakan. Jadi di pasal 307 pun disebutkan di Undang-Undang Lalu Lintas Jalan. Di sini setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pembuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud, maka bisa didenda paling banyak 500.000 dan dikenakan hukuman 2 bulan penjara. Atau jadi bisa melaksanakan hukuman atau didenda. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya kembali lagi kepada pihak-pihak terkait yang mempunyai wewenang, dan saya sarankan kepada pengemudi harus mematuhi, karena ketika itu tidak ditutup, saya khawatirkan memang melihat batu itu sampai ke atas nanti jatuh malah mencelakakan orang lain. Itu kalau dari saya. Terkait ini Pak Kepala Desa, terkait masalah truk kontainer atau truk yang muatan besar seperti dari pabrik aqua, itu gimana untuk di Desa Jalan Cagak sendiri? Kami dulu pernah, malah Jabar Publisher juga pernah mengupload dulu channel YouTube-nya. Kami pernah melakukan penghentian mobil yang dari tronton gitu, yang kapasitasnya
Indonesia. Karena sudah banyak kejadian kecelakaan ketika mereka tidak kuat mundur lagi dan menghantam korban yang lain. Terakhir terjadi di Cijambe sebelum Lebaran kalau tidak salah itu. Dan saya pernah buat pernyataan di akun Twitter saya bahwa bensin dan alkohol ini sebenarnya merugikan negara. Menurut Litbang dari Kementerian Perhubungan ini sampai triliunan odol ini merugikan negara. Dari mana dari sisi mana dilihatnya? Dari sisi kerusakan jalan. Ketika tonase jalan itu digunakan tidak semestinya, tidak sesuai dengan kapasitas dari jalan tersebut, maka akan merusak jalan. Dan ini akan menjadi penggelembungan dana anggaran untuk perbaikan jalan tersebut. Entah itu ada beberapa perusahaan yang pernah mengklaim bahwa kami CSR-nya diberikan untuk perbaikan jalan, ya sama saja tidak bisa menutup. Kalau toh memang sebenarnya mereka bisa menutup, yang menjadi kewajiban mereka semua kalau memang itulah yang saya harap. Ayo semua dinas terkait untuk sesegera mungkin kita bergerak lebih tegas pada odol ini, pelaku odol. Yang masih nakal atau bandel kan ini masih banyak. Dari sejak 2017-18 kan dulu pernah sempat ada memenuhi Mas, tapi setelah kesini pergantian entah kenapa tidak ada tindak lanjut. Kemarin waktu, karena kebetulan saya adalah anggota Forum Lalu Lintas Jalan Kabupaten Subang, kemarin kita pernah bahas di forum bahwa Perbub ini akan dibuat. Kita sudah ajukan rancangan Perbubnya dan sampai per hari ini masih belum disetujui atau belum disahkan, dan tidak ada, kami juga tidak tahu ada beberapa perubahan atau apa. Yang jelas di Perbub itu, rancangan Perbub itu kami menegaskan bahwa untuk angkutan yang notabene-nya tronton, ya artinya indeks 24 ke atas, di hari-hari libur itu tidak bisa mengangkut pada jam-jam sibuk. Jadi mulai ngangkut itu bisa itu di hari weekend itu jam 20 malam baru bisa. Itu di rancangan Perbu. Kemudian untuk kapasitas muatan, pihak LLD akan selalu mengontrol timbangan itu sesuaikan dengan angkutan. Nah, tapi saya pun tidak tahu sampai per hari ini rancangan itu belum ada kejelasan lagi. Tindak lanjutnya Seperti apa? Kami tidak tahu. Nambang gitu. Dan seperti ini. Itu aja. Siap. Atau Oke.